Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan mendengarkan nasihat Imam Syafi'i tentang kesabaran adalah kunci ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menjadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi hati dan akal manusia. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi pencari ilmu dan hikmah. Wahai para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa ilmu tidak akan diperoleh hanya dengan keinginan, tidak pula hanya dengan membaca dan menulis. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati yang gelap oleh kelalaian dan tergesa-gesa. Di antara kunci terbesar dalam menuntut ilmu adalah kesabaran. Ini adalah pelajaran utama yang diwariskan oleh imam besar kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu tidak dicapai seketika. Imam Syafi'i pernah berkata, "Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal yang akan kusebutkan kepadamu: kecerdasan, kesungguhan, bekal yang cukup, bersahabat dengan guru, dan waktu yang lama." Perhatikanlah bahwa beliau menempatkan waktu yang lama sebagai syarat terakhir. Itu menunjukkan bahwa tidak ada jalan pintas dalam menuntut ilmu. Ilmu ibarat pohon. Ia tumbuh perlahan mulai dari benih, tunas, batang, lalu akhirnya berbuah. Dan setiap tahapan pun membutuhkan kesabaran yang besar. Kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Imam Syafi'i mengalami kehidupan yang keras sejak kecil. Ayahnya meninggal ketika ia masih bayi, dan ia hidup dalam kemiskinan. Namun kemiskinan tidak memadamkan semangatnya untuk belajar. Ia belajar dari masjid ke masjid, dari guru ke guru, hingga hafal Al-Quran di usia 7 tahun dan menguasai kitab Muwatta di usia 10 tahun. Semua itu tidak dicapai dengan kenyamanan, melainkan dengan kesabaran menghadapi kesempitan hidup. Pernah suatu ketika, Imam Syafi'i menulis dengan pelepah kurma karena tidak mampu membeli kertas. Ia tetap melanjutkan belajar. Karena inilah kesabaran yang sejati. Ia tidak berhenti karena kekurangan, justru kesulitan itu menjadi cambuk untuk semakin bersungguh-sungguh. Kesabaran dalam mengulang dan menghafal. Ilmu tidak cukup dibaca sekali dua kali, ia harus diulang, dihafal, dan direnungkan. Imam Syafi'i berkata, "Aku mengadukan kepada waki buruknya hafalanku, maka ia menasihatiku untuk meninggalkan maksiat." Ia berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Nasihat ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian hati dan kesabaran dalam mengulang pelajaran adalah bagian penting dari pencapaian ilmu. Imam Syafi'i tidak hanya menghafal, tetapi juga memelihara hatinya dari dosa, karena itu bagian dari kesabaran spiritual. Kesabaran yang selanjutnya dalam menahan diri dari popularitas dan ujian ucapan. Banyak penuntut ilmu ingin cepat dikenal, ingin cepat mengajar, ingin cepat mendapat pengakuan. Tapi Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ia menuntut ilmu selama bertahun-tahun, dan meski telah dikenal sejak muda, ia tidak tergesa-gesa berbicara sebelum waktunya tiba. Beliau berkata, "Jika seseorang ingin berbicara, maka hendaklah ia menunggu sampai ilmunya matang dan ucapannya menjadi hikmah. Jika belum, diam adalah keselamatan." Diam juga butuh kesabaran. Menahan diri dari ucapan sebelum waktunya adalah salah satu bentuk adab yang agung dalam menuntut ilmu. Kesabaran menjaga lisan lebih sulit daripada kesabaran membaca buku. Namun, ini adalah tanda kematangan seorang penuntut ilmu. Kesabaran dalam menghadapi ujian.
Ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ujian akan datang dari berbagai arah. Lelah fisik, tekanan ekonomi, celaan dari orang sekitar, atau bahkan keraguan dalam hati. Dan Imam Syafi'i telah melewati itu semua. Beliau tidak hanya belajar dari Mekah, tapi juga ke Madinah, Yaman, Kufah, hingga Baghdad. Dalam perjalanan itu ia harus berjalan jauh menempuh cuaca yang berat, bahkan terkadang mempertaruhkan nyawa. Tapi semua itu ia jalani dengan tabah, karena ia tahu ilmu adalah warisan para nabi dan tidak layak diperoleh kecuali dengan pengorbanan besar. Kesabaran dalam mendidik diri sendiri. Imam Syafi'i saat itu sangat menekankan pentingnya mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Ia berkata, orang yang paling berakal adalah yang paling keras dalam mujahadah terhadap dirinya dan paling sabar dalam mencari ilmu. Jiwa manusia cenderung malas, ingin cepat selesai, ingin hasil instan. Tapi ilmu membutuhkan jiwa yang terdidik, kesabaran dalam mendisiplinkan diri, membangun rutinitas belajar, menjaga waktu, menjauh dari gangguan adalah bagian dari jihad ilmiah. Buah dari kesabaran ialah kematangan dan keikhlasan. Kesabaran bukan sekedar menahan rasa sakit, ia juga membentuk kematangan. Imam Syafi'i tidak hanya menjadi ahli fikih, tapi juga menjadi panutan dalam akhlak dan adab. Ilmunya tidak hanya luas tetapi juga penuh keikhlasan. Beliau berkata, aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku belum termasuk dari mereka. Dan aku membenci orang-orang jahat meskipun aku tidak seperti mereka. Ucapan ini menunjukkan betapa bersih hatinya. Ia tidak merasa paling alim, tidak juga membanggakan ilmunya. Ini buah dari kesabaran yang panjang, hati yang rendah hati, dan ilmu yang bermanfaat. Terakhir, teman-teman, jadikan kesabaran sebagai sahabat sejati. Wahai penuntut ilmu, janganlah engkau terburu-buru ingin menjadi seperti Imam Syafi'i, padahal engkau belum bersabar seperti beliau. Jangan hanya memandang hasil akhir, tetapi telusurilah jejak perjalanan beliau yang penuh ujian. Jadikan kesabaran sebagai sahabat dalam setiap langkah menuntut ilmu. Ingatlah bahwa ilmu adalah jalan panjang dan sabar adalah kendaraan. Ilmu adalah lautan dalam dan sabar adalah perahunya. Ilmu adalah tangga keledai dan sabar adalah kekuatan yang mendorongnya naik. Siapa yang bersabar ia sampai, siapa yang tergesa-gesa ia akan jatuh di tengah jalan. Dan siapa yang bersabar karena Allah, maka Allah akan bukakan baginya pintu-pintu ilmu yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang sabar dalam mencari ilmu dan menerima amal dengan rahmat.